Nah, misalkan di aritmetika 1 itu terkait penjumlahan. Nah, ini memang terlihat terlalu dasar banget ya. Ya cuma ini supaya menarik minat juga sih kepada siswa agar tidak melulu yang namanya olimpiade itu misalnya tidak akan terjangkau, sesuatu yang tidak bisa diterjangkau gitu. Kita tidak ingin seperti itu. Jadi bagi siswa yang mempunyai minat, inginnya ini masih terjangkau gitu. Nah, makanya mulai dari hal yang sederhana seperti ini. Di sini kan siswa cuma ya simpelnya mengisi ini berapa gitu kan dari, dan itu ya harusnya nggak terlalu ribet sih. Jadi simpelnya siswa akan memberikan jawabannya di sini ya, angka 8 dan 36 ya. Nah, ini awal-awal ya, artinya mereka kita berikan ya motivasi bahwa mereka bisa gitu. Ini membantu semangat mereka. Yang kedua, nah ini contoh, jadi kebanyakan di materi yang saya buat ini adalah seperti hal-hal seperti ini ya. Mereka tuh diminta mengeksplor gitu, mencoba melihat perbandingan antara penjumlahan 2 dan 3 ini dan dibandingkan dengan 3 tambah 2 ini. Jadi ya mereka kesimpulan yang natural ya itu adalah mengatakan oh ya mereka nilainya sama, yaitu sama-sama 5 kanan kiri ya. Dan begitu juga penjumlahan 5 dan 17 dan 5 mereka mencoba lagi, oh juga sama gitu. Jadi yang mereka dapatkan dari hasil ini tuh adalah satu yang jumlahnya sama gitu. Nah, ini terlepas dari mereka menghitungnya berapa ya. Jadi memang nggak terlalu dipentingkan menghitungnya itu jadi angka berapa gitu, 22 misalkan, nggak terlalu dipentingkan. Nah, karena yang akan diambil kesimpulan nantinya adalah termasuk yang 32 dan 999 ini ya. Mohon maaf ini tulisannya agak sulit ini. Penanya di mana, layarnya di mana gitu. Nah, jadi yang diinginkan dari sini adalah mereka melihat fenomena ini bahwa oh kalau kita punya bilangan ya yang satu ditambah yang satu lagi, terus kalau dibalik urutannya menghasilkan nilai yang sama gitu. Nah, ini inginnya dari yang nomor 2. Dan nomor 3 ini mempertegas dugaan mereka tadi. Oh iya benar ya, kalau A ditambah dengan B itu selalu sama dengan B tambah A, itu untuk berlaku untuk semua bilangan. Nah, ini sifat komutatif ini cuma label aja ya. Yang penting pola A tambah B sama dengan B tambah A ini yang oleh mereka gitu. Jadi hal yang pertama tentang sifat komutatif itu adalah pola ini ya, bukan nama sifatnya ya. Mungkin mereka juga besok udah lupa lagi gitu, namanya apa sih gitu. Nah, kalau Bu Mel mungkin sedang di kereta ya, istilahnya komuter ya Bu ya, bolak-balik ya. Komuter, jadi ya ada sih dengan bolak-balik. Iya Pak, saya lagi di komuter lain mau pulang. Baru Nah, saya ngajar matematika tadi. jadi ada hubungannya Bu, komuter dengan komutatif. Jadi Oh ini bahasan yang tadi nih. Pembahasan yang iya, tadi. iya. Iya. Jadi istilah komuter itu kan karena dia bolak-balik kan Bu ya. Keretanya dari sini ke sana balik lagi kan ya. Iya, Jadi betul, betul. nah,
Kalau saya sih kadang di kelas ya, karena ini juga ada di kuliah apa, aljabar linear kalau matriks ruang vektor ya. Nah, ini istilah komutatif ini saya analogikan ke orang-orang Jakarta itu pada paham ya, kalau komuter lain. Itu seperti itulah gitu. Nah, jadi nama sifatnya komutatif. Kemudian eksplor yang lebih lanjut lagi yaitu adalah penjumlahan antara 3. Kalau tadi kan 2 bilangan ya, sekarang 3. 3 bilangan antara 2 tambah 3 dan 4 ini. Terus kalau kita menjumlahkan dengan mana yang dahulu dijumlahkan itu berbeda gitu. Ini jadi 5, ini jadi 4, ini jadi 7, ini jadi 2. Nah, ini akan menghasilkan hal yang sama gitu. Oh, jadi perubahan dari 3 yang awal dengan yang ini adalah penambahan satu lagi yang terlibat dalam penjumlahan, itu fenomenanya seperti apa gitu. Nah, itu jadi ujung-ujungnya ini mengarah kepada sifat yang baru lagi. Nah, di oh ya, mungkin Bapak Ibu, Ibu-ibu melihat di yang saya buat itu ada jarak ya. Per nomor itu ada jarak. Jarak itu disengaja ya, supaya mahasiswa itu menuliskan apa yang mereka pikirkan itu jawabannya itu di bawahnya gitu. Jadi sengaja diberikan spasi yang agak jauh ya, agak cukup lah. Nah, jadi istilah kurung ini menandakan bagian yang dikerjakan dahulu ya. Nah, saat ini kita pandu dengan begitu ya. Walaupun pada akhirnya nanti tanda kurung ini bisa dilepas gitu ya. Nah, jadi yang mereka eksplor di sini adalah hasil dari 5 tambah 4 tadi dengan 2 tambah 7 itu menghasilkan nilai yang sama gitu. Sehingga pedugaan mereka itu dipandu lagi, diarahkan ke nomor 5 ini. Yaitu mereka memberikan kesimpulan kalau kita punya 3 bilangan, maka penjumlahan antara 2 buah bilangan diantaranya sama dengan kalau kita tukar gitu dengan 2 yang lain dengan yang lainnya lagi. Jadi siapa yang berasosiasi dengan siapa itu sama saja dengan asosiasinya. Nah, jadi sifat ini sifat asosiatif. Ini 2 hal ini ya, komutatif dan asosiatif itu memang kita tidak terlalu menekankan apa nama sifatnya itu nggak perlu. Yang penting fenomena sifatnya itu mereka ingat gitu saja tentang sifat. Kemudian, nah baru setelah 2 sifat ini aja dulu, kita nggak harus menunggu sifat lain muncul semua ya. Tidak harus menunggu sifat yang lain muncul. Kita coba ke soal yang lain. Saya yakin Ibu kalau sudah mencoba ini di sekolah ya atau di kelas ya mungkin awal-awal sulit ya, tapi tahun berikutnya ini diulang sekali lagi harusnya gampang. Udah harusnya polanya udah tahu gitu. Sambil saya ngomong begini, mungkin kalau ada yang mau disampaikan silakan. Saya sedang memindahkan screenshot-nya ke layar tadi. Kalau tidak salah, sifat ini sudah dikenalkan sejak kelas 3 SD. Oh, sudah ada ya, Bu ya? Sudah. Kebetulan kelas 3 saya ngajar 16 matematika sama SMP 89. Nah, jadi besoknya itu di kelas 3, tapi malas gimana sih itu? Sangat sederhana sekali. Nah, mungkin pertanyaannya apakah itu mereka ingat dengan mudah gitu ya? Iya. Kelas 3 SD, kemudian mereka ingat, oh ya Betul. ini komutatif.
Karena dia belum kenal akan A kali B sama dengan B kali A kan? Eh, Itu maksudnya. Iya. gimana Bu? Karena mereka belum mengenal A kali B sama dengan B kali A misalnya. Atau A tambah B sama dengan B tambah A. Nah itu yang apa menjadi kalimat yang mereka seperti ini maksudnya gitu. Hmm. Karena kan Kalau ya, kelas 3 itu kan masih masih ada perkalian, pembagian, pengurangan dan ya, penjumlahan sudah mulai pada ratusan. iya, Nah, iya, itu itu Pak yang komutatif, asosiatif sama distributif. Oke. iya. Ya, Tapi mereka ya di kelas 3 itu masih seputar penjumlahan biasa, pengurangan iya. gitu. Mungkin Hmm, masuk perkalian mungkin kali ya. Nah, iya. tapi Tapi tidak ada soal ini. Tidak ada soal ini. A tambah hmm, B sama dengan B tambah A. hmm. Cuma Iya, eh, kalau di ini kan untuk SMP ya, memang kita iya, agak agak beda sedikit dari, jadi urusan penjumlahan ini tadi penekanannya tadi saya bilang nggak perlu kita, bukan masalah 5 tambah 4 itu adalah 9 bukan, tapi iya. fenomena Gitu. dua buah bilangannya itu yang kalau ditukar A dan B ditukar ya. Nah, cuma itu saya kalau entah di step di kelas 3 atau enggak, menurut saya sih pas SMP kayaknya mereka lupa gitu. Komutatif itu apa, Iya, betul. asosiatif itu apa. Nah, bahkan tingkat 1 kuliah aja juga kayaknya mereka juga belum tahu, apa, nggak ingat lagi. Oh, gitu. Iya, Oh, ya, oh, oh. saya cek-cek juga sih di kelas. Ini ngerti nggak? Ingat nggak mereka tentang istilah ini? Nah, makanya kadang-kadang ya istilah tuh label itu mungkin udah apa ya, terakhir banget lah gitu kalau sepengalaman saya. Jadi lebih fokus ke apa namanya, fenomenanya aja yang kita tonjolkan gitu. Nah itu, dan mereka mengingatnya itu aja gitu. Nah itu Bu. Jadi ya, ya memang begitu sih ya, sempat mereka merasakannya di SD tapi nggak tahu itu apa gitu ya. Kuliah. Sip, sip. Masih Bu. Karena rata-rata begitu maksudnya anak SD kan mereka belum paham ya. Mereka masih kita angka aja masih bilangan gitu gitu. Nah ketika dikasih materi ini memang ada dibutuhnya materi ini mereka agak bingung Pak. Itu maksudnya. Iya, iya, iya. Iya, itu maksudnya. Gitu. Tapi hitungan-hitungan kayak 2 digit mungkin yang di bawah ini masih terjangkau kan ya, kalau mungkin SD. Masih, Iya. masih. Nah, kadang saya juga nggak tahu ya, bisa ini dicobain ke SD kali ya. Soalnya teman saya ada juga yang di dosen ITB juga. Dia apa ya, suka mencoba anaknya agak cepat aja gitu. Nggak tahu lah nanti kendalanya di mana ya. Tapi bisa dicoba juga sih. Eh, Kayaknya memang lebih matang itu di SMP sih. Kayak beginian. Baik, terima kasih Bu Mel. Eh, Mungkin kita coba lihat apa yang bisa didapat dari dua yang tadi di nomor 6 ini ya. Jadi di sini benar terlihat eh, menggunakan kombinasi sifat 1 dan 2. Nah, jelaskan mengapa ini sama dengan ini. Nah, eh, mungkin mereka entah sudah mengerti langsung semuanya atau kalau belum, sebenarnya mereka bisa, nggak ada masalah sih. Contoh begini, mereka em, bisa mengatakan melihat antara yang dalam kurungkan ya, yang perlu dikerjakan dulu. Itu 19 dengan 28 ini dijumlahkan gitu. Ya. Dijumlahkan, kemudian baru ditambahkan dengan 72. Nah, eh, mungkin bukan berapa hasil akhir dari 3 bilangan ini yang ditunjukkan mereka itu sama, bukan. Tapi kenapa itu bisa terjadi sama dengan itu tanpa melihat hasil akhir, nah itu yang perlu diinginkan dari siswa gitu ya. Eh, di sini di akhirnya pun ditanya ya, 72 tambah 19 tambah 28 itu kayaknya agak berat ya. Terutama pas menjumlahkan 19 dengan 28 gitu. Nah,
di sini dikatakan bisa aja sih kita menghitungnya dengan cara 72 tambah 28 dulu. Nah, pertanyaannya dari mana begini? Nah, mungkin mereka disuruh lihat lagi sifat 1 dan sifat 2. Contohnya pas mengerjakan 19 tambah 28, mereka bisa menuliskan 72, 28 ditambah 19. Kemudian mereka melihat sifat, ini baru melihat sifat 1 ya, melihat sifat 1. Kalau melihat sifat 2, mereka bisa dapatkan ini menjadi 72 bertemu dengan 28 dulu. Baru dengan 19. Nah, kemudian, nah ini sebenarnya lebih gampang ya, mengerjakan 72 dengan 28 ini, di mana dia akan menggenapkan hasilnya ke angka 100. Nah, jadi walaupun terkesan ya ini nggak perlu, kayaknya gampang banget menghitung menjadi 119 kan ya. Tapi sebenarnya yang kita tekankan di sini tuh suruh kita paksa mereka gimana caranya mengatakan bahwa 72 tambah 1928 ini dengan sifat 2 tadi itu sama dengan sebelahnya. Kita bukan masalah 119 kiri itu 119, kanan juga 119, bukan. Tapi bagaimana perubahan dari kiri ke kanan. Nah, itu mungkin yang jadi penekanan ke siswa. Harapannya ya, ini kan baru 3 angka ya. Nanti kita bekerja dengan banyak angka. Nah, itu harapannya mereka terbiasa gitu. Ya, kalau seandainya mereka nggak ditekankan seperti itu, menurut saya sih akan kesulitan di soal-soal setelah ini gitu. Jadi, kenapa itu bisa ya, tadi kan saya katakan, bawa sifat 1, kemudian bawa lagi sifat 2, ini keterangannya di kanan ya. Nah, baru dengan mudah angka 100 didapat dan 119 diperoleh. Jadi, hasilnya adalah yang diminta dihitung ini tuh sama dengan 119. Nah, itu tentang nomor 6 ini. Kemudian yang nah ini dilanjutkan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu lupa kalau Ibu-Ibu lupa tadi ada Pak Denny aja. Kalau Ibu-Ibu lupa, mungkin ya ini ada panduannya di nomor 7. Pada persoalan 3 di atas, yang nomor 3 ini ya. Manakah yang lebih mudah menghitung 72 tambah 28, kemudian dilanjutkan 100 tambah 19 dibandingkan dengan 19 tambah 28. Kemudian baru menambahkan hasilnya dengan 72. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Ya, harusnya lebih gampang yang pertama kan ya, baru yang dibandingin. Mungkin mereka memang latihan seperti menggenapkan jadi 10, jadi 100 itu harus terbiasa ya. 2 dengan berapa jadi 10, 2 dengan 7 gitu. 2 jadi 100 dengan berapa gitu. Itu tuh harus punya sense ke sana dulu sih menurut saya sih, baru bisa memilih antara mana yang lebih gampang. Nah, jadi nomor 7 seperti itu dan seandainya siswa sudah mengerti itu, kita ajak lagi dengan angka yang agak banyak, ini 4 angka gitu. Nah, kira-kira bagaimana Bu untuk mengarahkan mereka mengerjakan ini? Kerjakan dalam kurung ini. Bisa saja sih yang dalam kurung dikerjakan, tapi bisa juga nggak harus dikerjakan yang dalam kurung kan. Kreatif itu kan kayak buka lintas kurung ya. Memang kalau dalam ya kayaknya sih anak SMP udah pasti dijangkau ya. Jadi ini yang kiri 14, yang kanan 26, 14 sama 26 kan ya. Nah, tapi kita meminta mereka dengan cara yang mudah aja, nggak terlalu ribet berpikirnya.
nggak perlu coretan lah ibaratnya ya. Yang dengan sifat asosiatif mungkin ya. Tadi kan antara 8 dengan 18 dikerjakan dulu, baru dengan yang sekelompok ini. Nah, gitu kita paksa mereka membuka kurung ini ya, sehingga yang dikerjakan adalah antara yang dalam kurung ini, yang 8 ini kita buka kurungnya. Jadi dia bertemu dengan yang ini. Jadi kalau simpelnya ini katakan sebuah bilangan aja, A gitu ya. Jadi antara A dengan 8. Nah, 18 jadi sendirian kan. Seperti itu, semacam itulah gitu. Ini sebenarnya menggunakan sifat 2 tadi, yang asosiatif. Jadi penggunaan sifat asosiatifnya itu untuk 4 angka seperti ini bagaimana ya? Nah, itu mungkin kita meminta mereka mencoba, ya kalau mungkin sekali mereka sulit mikirnya, ya intinya menjumlahkan 4 ini tuh bisa kurungnya itu dilepas gitu ya, dengan yang 8 dengan yang lainnya dulu gitu. Nah, sehingga ketika mengerjakan ini 2 dengan 12 itu bisa nanti, yaitu antara 12 dengan 8 dulu. Nah, jadi baru dengan 2. Dan ini mendapatkan jawaban 20 dengan 2 dan 18. Nah, kemudian baru ini walaupun mahasiswa tahu ya, ini 22. Tapi kita lihat kemudahan lain dari itu adalah kita tukar 20 dengan 2, nanti bergabung 2-nya itu langsung bergabung dengan 18. Jadi ini kita antara 20 dan 20. Sehingga menjadi 40. Nah, terkesan ini apa ya, ribet ya, tapi ternyata yang beginian di kuliah matematik tingkat 2 atau 3 ya, itu dibahas banget ya. Nah, jadi misalkan modalnya itu cuma 2 sifat, Mas bisa nggak ini dikerjakan, diubah-ubah dengan seperti ini gitu. Kira-kira begitu itu sampai nomor berapa nih? 8. Kira-kira gimana? Jadi bisa, jadi ya, gini Pak, jadi tidak berpatokan dengan satu jalan kali ya. Bisa Gimana, Bu? berarti tidak berpatokan dengan satu jalan aja, berarti bisa bermacam-macam variasi caranya. Sebenarnya bisa ya, benar, berbagai variasi. Cuma yang dimaksud di sini adalah dengan modal dua sifat tadi itu, mereka bisa nggak mengkombinasikan dua sifat itu, ini duluan atau ini duluan, atau pakai lagi gitu. Nah, semacam itu. Jadi jadi kita nggak meminta mereka menghitung biasa ya, tapi kita mereka mengubah-ubah sehingga menjadi hal yang sederhana, yaitu 20 dan 20 kan gampang ya. Dengan modal dua sifat itu tadi aja. Saya agree. Ada yang mau disampaikan? No comment, Pak. Soalnya ini udah kita bahas ini sama siswa. Jadi sampai nomor 9 ini siswa masih belum mencoret-coret kertas. Masih bisa melihat saja langsung jawab hasilnya. Jadi ini tuh semacam latihan menuju hal-hal yang berat setelah ini. Nah, itu. Jadi harapannya seperti itu. Ya, kalau nomor 9 masih ini ya, siswa masih
Masih bisa tanpa mencoret dari kertas. Iya kan Ya, anak tuh disuruh belajar berpikir cepat, teliti, hati-hati, ya. dan trik-triknya bisa lah dia. Bagus sih kalau ini ya, bisa seperti itu, bisa berpikir tanpa harus ini menulis. Ya, tanpa mencoret kertas sampai nomor 9. Nah, ya mungkin ini agak lebih tingkatnya ditambahin lagi ya, dibanding sebelumnya. Kalau tadi kan dari 2 jadi 3 bilangan, jadi 4 bilangan. Nah, ini jadi berapa nih? 8, ya 8 bilangan. Nah, Iya. dan tetap kita tidak meminta mereka menghitung 3 tambah 13 tambah 23. Enggak, bukan begitu lagi. Kita meminta mereka di sini udah ada petunjuknya, memasangkan bilangan tersebut sehingga menjadi jumlah yang sama. Kedepannya petunjuk ini kan nggak ada gitu. Dan mereka diminta menghitung ini dengan cepat gitu. Nah, itu yang harapannya ya. Jadi step-step tadi itu membuat mereka tuh pas nyampe di sini mereka langsung bisa membayangkan, oh ini kan seperti tadi lagi, seperti yang tadi 2 dengan 18, 12 dengan 8 gitu. Dan menjadi 20. Nah, ini juga pola yang itu yang kita harapkan. Jadi mereka berpikirnya harusnya 3 itu melihat situasi sebenarnya enaknya dengan 37. Kemudian 13 dengan 27. 23 dengan 17. 33 dengan 7. Dan itu entah hasil sama, kayaknya hasilnya sama ya, berarti ya 40 semua ya. Nah, dan sifat tadi itu ibaratnya udah di luar kepala ya, maksudnya nggak perlu mereka seperti ini lagi gitu. Kan ini kan terkesan ya agak ribet ya. Nah, ini mereka udah ngerti, mereka bisa menyeberang kurung ini dengan alasan seperti tadi gitu. Nah, makanya tadi diperkenalkan dengan dasar-dasar dulu ya. Mereka bisa menyeberang kurung ya untuk yang cerita yang di nomor 9 ini. Iya. Nah, ini baru 8 angka ya. Kan yang kita harapkan berderet panjang ya, itu yang mereka bisa menghitung gitu. Jadi mereka harusnya di sini bisa memasangkan 3 dengan 37, itu jadi 40, 13 dengan 27, 23 dengan 17, 33 dengan 37 lagi. Nah, jadi ada 40 sebanyak 4 buah ya. Nah, ini kalau udah sampai di posisi ini kan mereka, oh iya ini kan lebih gampang dibanding mereka mengerjakan 3 tambah 13 tambah 23, 33. Harapannya apa? Ya, dan menggunakan sifat 1 dan 2 aja dulu. Nah, jadi totalnya, oh ini 4 kali 40 kalau mereka udah tahu kalian ya. Jadi 160 ya. Nah, ini ya masih awal-awal ya. Itu yang salah satu yang diharapkan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Silakan Bu, kalau menyela ada yang dari ini silakan. Bu Naila boleh. Nah, satu contoh yang apa diharapkan mereka bisa dengan cepat adalah menghitung yang seperti ini, 1 sampai 30. Jadi menjumlahkan dari 1 sampai 30. Nah, ini yang kira-kira di nomor 10 ya. Nah, kita nggak ini lebih banyak lagi kan, 30 angka. Soalnya belum muncul, Pak. Baru muncul sekarang. Pinjaman aritmatika ya. Nah, ini kan di soal nomor 10 kan udah 30 angka ya. Jadi mereka berpikir gimana gitu. Cara Berarti kan, menjumlahkan. Iya. berarti kan dan ini nggak perlu pakai rumus apa namanya, deret ya, nggak perlu pakai rumus deret yang udah di atau di kelas berapa gitu. Mereka hanya cukup memasang-masangkan kan ya.
1 dengan 30, 2 dengan 29, 3 dengan 28, dan seterusnya gitu. Nah, ini yang kita harapkan seharusnya. Jadi, dengan memasangkan antara 1 dengan 30, 2 dengan apa? 2 dengan 29, 2 dengan 9, 2 dengan 29, 3 dengan 3 dengan 38. 28, dan seterusnya. Jadi jumlahnya sama semuanya. Nah, jumlahnya sama semua. 2 itu kelas 8 kalau nggak salah. Kelas yang deret ya? Aritmatika dari sama ya barisan pun. Oh, nah ini mereka melipat bilangan ini ya. 3 kan ini 1 sampai 30 bilangan genap ya. Pas dilipat kayaknya saling berpasangan kan ya, dua-dua semua gitu. Jadi ada unsur kombinatoriknya lah sedikit di sini. Jadi di tengah-tengah itu di 15 dan 15. 15 di 15 dan 16. Mohon maaf, saya tadi di rumah jadi apa yang ada. Nah, jadi di sini mereka akan bertemu pas di 15 dan 16. Nah, jadi mereka harus mengambil kesimpulan, oh ini 31, ini juga 31, ini 31. Ada sebanyak berapa gitu ya. Nah, dan mereka harus mengambil kesimpulan, oh ini ada sebanyak 15 penjumlahan dari 31. Nah, dengan tahu arti dari perkalian ya, jadi mereka bisa menyimpulkan, oh ini 15 kali 31. Dan ketika menghitung 15 kali 31 kayaknya berat ya. Ya, mereka harus bagian ini pun terbiasa ya. Oh, 15 kali 31 berarti 15 kali 30 plus 1. Gitu. Dan ini menjadi 15 kali 30. Yes, berapa? 450 plus 11. nah ini. Itu salah satu. Yang beginian kita harapkan di tempat-tempat di hitungan-hitungan yang banyak mereka lebih cepat gitu. Gitu kira-kira gimana? Kalau Bu Sagri kayaknya udah paham ya. Udah pernah Itu mencoba kan di lewat, kelas. Pak. Tapi kesan siswa dengan apa yang metode begini dalam otak mereka itu terpikir, oh gampang ini sih. Habis itu apa lagi yang terpikir, oh berarti ini ya cara yang paling mudah menjumlahkan apa supaya cepat gitu kan. Mereka tuh dapat solusi kayaknya gitu. Tanpa harus banyak menulis, mungkin mencari-cari. Mereka bisa aja mikir. Nah, bisa. Kadang saya suruh tuh tanpa menulis. Nggak usah Iya. nulis dulu. Ya, Oh iya. pikir, lihat aja angkanya. Yuk, berapa hasilnya? Cari aja dalam otak kalian. Nggak usah terus tulis. Begitu, jadi belajarnya dilatihnya begitu anak. Ya, kadang memang ada nanti soal yang tidak tanpa tanpa menulis ya. Jadi memang ada soal yang seperti itu. Jadi memang dimunculkan soal seperti itu. Jadi tanpa menulis. Sila titik. Nah, kemudian
Ya kalau kita lanjutkan lagi, ini kalau saya sih berharap memang diikuti semua urutannya ya, karena saling terkait dan lama-lama saling melengkapi gitu. Jadi kalau kita loncat, kayaknya ada nanti yang tertinggal gitu, nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa dikerjakan gitu. Nah, di sini di nomor 11 ini beda dengan sebelumnya. Itu dimulai sesuatu hal yang baru, itu namanya elemen identitas. Mereka disuruh mengecek 5 tambah 0 berapa, 0 tambah 16 berapa. Dan mereka ini membuat sebuah macam kesimpulan sendiri bahwa penjumlahan bilangan dengan 0 pasti dia lagi. Nah, ini udah selesai. Kemudian mereka diminta menghitung yang ini, yang 98 ini dengan 102. Sepertinya ini nggak perlu pakai hal yang baru ini sih, cukup yang tadi saja gitu. Tapi ya ini melengkapi ya. Jadi mereka akan berpikir bahwa 98 ini dengan 102, 98 ini dengan 102. Jadi ini mirip seperti yang tadi lagi. Nah, di nomor mungkin ini 13 masih biasa. Di nomor 14 dan 15 mungkin sudah mulai agak berat ya. 14 dan 15 itu mereka sudah diminta mulai berat, yaitu dengan seperti ini. Jadi 1999 dengan 2001 sebanyak ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini kembali ya konsep yang tadi yang dipakai. Mereka menggabungkan 1999 ini dengan 2001 ini duluan. Jadi sesama-sama 2000 ya. Jadi setengah 2000, 2000 jadi 4000. Nah, ini mereka kerjakan sebanyak 5 kali ya. Jadi setelah paham itu masing-masing itu penjumlahnya menjadi 4000, maka mereka tinggal ini 5 kali 4000-nya gitu. Jadi mereka dapat 2. Nah, yang nomor 15 mirip juga. Jadi ini lebih banyak dibanding yang tadi yang 3 dengan 7 ya. Dan ini lebih banyak lagi. Nah, di sini juga sama. Mereka berpikir mana yang simpel menghitungnya gitu. Bagaimana cara menghitung simpel? Dengan cara mengkelompokkan ini. Ini kalau dikelompokkan dengan cara begini, ini akan mendapatkan angka yang sama semua. Angka 60 semua gitu. Jadi menggenapkan menjadi suatu angka yang mudah ya. Jadi 60 semua. Jadi mereka dapat 60-nya sebanyak 456. 3, 4, 5, 6 ya. Dan ini lebih cepat menghitungnya kan. Nah itu beberapa yang masih mudah sih di soal ini. Dan terakhir di bagian pertama di bab ini, di subbab ini, itu sama seperti tadi lagi, menghitung 1 sampai berapa gitu ya. Dan ibu-ibu bisa memvariasikan soal ini, mengubah sedikit menjadi soal yang baru ya, dengan cara ya mungkin angkanya ditambahin lebih banyak lagi. Contoh kalau di sini kan cuma sampai 50 ya, nanti bisa ditambah mungkin sampai 100. Tetap sifat yang dikejar itu adalah mengelompokkan menjadi yang gampang ya. Karena kita memiliki sifat yang tadi, sehingga memungkinkan
lintas kurung ini tuh bisa jadi gitu. Dan ini mereka akan mendapatkan untuk soal nomor 16 ya, sebanyak 50 buah, ya, 50 buah 1 sampai 50, penjumlahan dari 50 dengan 50, 1 dengan 99, 2 dengan 98, dan 50 sampai 50 dengan 50. Jadi 100 buah gitu. Ya, 100. 100 banyaknya penjumlahan 100 ada sebanyak 50. Nah, ini lebih ya, ini kan kalau seandainya mereka masih berpikir enggak menggunakan sifat tadi, pasti mereka kan ini ya, menghitung biasa ya, 1 tambah 2 dan seterusnya. Itu nggak mungkin. Nggak karakter menghitungnya nggak akan seperti itu harusnya. Jadi kira-kira ini masih ringan, masih apa? Ini jadi 5.000 ya. Jadi masih apa ya, relatif gampang ya bagian sebab 1 ini. Nah, begitu bagian kedua itu sudah berbeda sedikit, yaitu tadi penjumlahan sepanjang yang file ini. Yang kedua itu bicara perkalian. Nah, sama seperti tadi kita mencari anak-anak juga mengeksplor fenomena perkalian itu seperti apa di aritmatika ya. Nah, gimana Ibu-Ibu? Ada pertanyaan, ada apa? Tanggapan dari ini? Komen. Belum ada komen ya? Komen. Udah selesai. Nah, ya, jadi soal A1 yang aritmatika yang bagian pertama itu sudah selesai. Ya begitu sih, kayaknya kita nggak akan tambah waktu lagi, kayaknya cukup sampai sini aja waktunya. Ya, ya itulah kira-kira yang akan kalau saya sih pertemuan ini tidak hanya membahas soal ini saja ya, bagaimana kita menyampaikan siswa, tapi juga mungkin ada tanggapan seperti perlu ditambahkan atau ada bagaimana dengan materi ini. Itu sih paling udah jam 9 juga. Mungkin Bu Mel udah sampai di rumah kali ya. Bu Mel. Mana ada hilang? Alhamdulillah Pak, sudah di rumah baru sampai. Alhamdulillah. Kayaknya hari ini ketemu ya Bu ya. Bakal ke Bandung ya. Ya, Masya Allah. Ya itu paling Bu Naila tadi lagi mesti dia rumah sakit begini ya. Soalnya terputus-putus Pak. Oh betul-betul sih Bu ya. Ya tadi saya record sih, nanti saya simpan di mana YouTube, kayak ini lebih biar gampang diakses deh. Kalau di Drive kayaknya record di download dulu. Ini rekaman ini saya coba taruh di YouTube lah Bu. 1 jam cukup. Itu aja sih paling malam ini. Kalau tidak ada tanggapan lagi ya.